Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dari Lembaga Ikraf, Bapak Ibu dari Dinas Pertanian, dan Bapak Ibu dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok belajar 2 Sumatera Selatan akan memaparkan proposal proyek penelitian kami dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Pasang Surut melalui sistem pertanian terapung organik dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Adapun anggota dari Kejar 2 Sumatera Selatan terdiri dari saya, Yulia Sari yang saat ini bertindak sebagai moderator, kemudian Solihah Firdatus, Putri Ayu, Theo M. Putra, Muhammad Ilham, Nanda Narul Farodiah, Ahwan Syah Putra, Era Oktarisa, Iswadi, dan Renaldi Sastra. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada tim untuk memaparkan gambaran besar rencana penelitian ini. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang mengenai penelitian kami, di mana lahan pasang surut merupakan lahan berkarakter khas dengan terdapatnya genangan air pada periode waktu yang cukup lama. Air yang menggenang pada lahan berasal dari pengaruh curah hujan yang cukup tinggi ataupun berasal dari volume air sungai yang meluap. Itu menurut penelitian Sobagio 2006. Luasan lahan pasang surut yang ada di Sumatera Selatan memiliki potensial yang cukup besar untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik. Indonesia sendiri memiliki lahan pasang surut seluas 14,7 juta hektar yang tersebar di seluruh provinsinya. Seluas 1,1 hektar lahan rawa ini berada di Sumatera Selatan yang tersebar di beberapa kawasan seperti kawasan hilir Sungai Musi, Sungai Ogan, dan Sungai Komering. Lahan pasang surut banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat Sumatera Selatan. Seluas 184,08 hektar lahan sudah dimanfaatkan untuk pertanaman padi, baik itu untuk 1 kali tanam dalam 1 tahun maupun untuk 2 kali tanam dalam 1 tahun. Dan berdasarkan totalan luas, ini masih banyak sekali lahan yang belum dimanfaatkan dengan baik. Masalah utama yang sering dialami pada lahan rawa pasang surut umumnya yaitu kondisi air yang tidak dapat dikendalikan, sehingga menyebabkan petani tidak mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memulai masa tanam yang tidak jarang. Pula petani mengalami kerugian besar akibat air yang terlalu tinggi sehingga merusak pertanaman padi mereka. Akibat terjadinya pasang surut ini menyebabkan banyak petani mengalami gagal panen dan kadang lahan pun ditinggalkan tanpa dikelola dengan baik. Tak hanya masalah itu, tetapi ada beberapa masalah penting lainnya seperti kesuburan pada tanah lahan itu sendiri. Lahan pasang surut ini memiliki pH yang cenderung rendah. pH tanah atau tingkat kemasamannya pada lahan pasang surut ini biasanya tergolong sangat masam dengan rata-rata pH berkisar 3,36 sampai dengan 3,72 pada lahan itu sendiri juga mengandung unsur N yang juga tergolong rendah yang mengakibatkan tanamannya mengalami kerusakan fungsi fisiologis dan diakibatkan oleh kurangnya unsur hara yang ada pada pertanaman itu sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya mengenai sistem pertanian organik yang akan kami kembangkan akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Mas Iswadi. Kepada Mas Iswadi, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Putri Ayu. Selanjutnya kami akan menyampaikan kini tentu saja sudah banyak sekali metode atau sistem pertanian yang dapat diterapkan. Salah satu metode pertanian tersebut adalah yang cukup efektif yaitu sistem pertanian terapung organik. Nah, untuk di Indonesia sendiri pertanian sistem terapung organik ini sudah cukup banyak dan berpotensi semakin banyak lagi. Pertanian terapung organik ini adalah bentuk adaptasi dari petani pada banjir yang hampir muncul setiap tahunnya. Jika mereka tetap menggunakan lahan konvensional, maka banjir tersebut akan menghancurkan tanaman mereka. Dengan menggunakan lahan apung, maka jika terjadi banjir, tanaman akan tetap terapung dan tidak akan terkena banjir lagi. Nah, kebanyakan sistem tanaman yang ditanam adalah seperti sayur-sayuran, padi, dan lain sebagainya. Metode pertanian terapung ini juga sudah memperoleh perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Badan Pangan PBB, yaitu Food and Agriculture Organization, sebagai salah satu sistem pertanian warisan dunia. Nah,
Sistem pertanian terapung ini dapat menjadi solusi bagi petani untuk mengoptimalkan lahan rawa mereka. Keuntungan lainnya yaitu petani tidak harus mengeluarkan biaya dan waktu untuk menyiram tanaman. Tentu saja harapannya semoga sistem pertanian terapung ini dapat membantu menambah penghasilan bagi masyarakat lokal. Nah, kemudian selanjutnya tujuan penelitian ini akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ilham. Kepada saudara, kami persilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Iswadi yang telah memaparkan latar belakang terkait dengan proposal penelitian yang akan kami lakukan. Adapun tujuan penelitian yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama ada 3 poin. Menganalisis pemanfaatan lahan untuk mengaplikasikan sistem lahan terapung. Dan yang kedua, membantu masyarakat menemukan solusi untuk memanfaatkan lahan mereka. Dan yang ketiga, menemukan solusi untuk menopang ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurul. Persilakan. Baiklah, mengenai pertanyaan dari penelitian ini, yang pertama, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa? Lalu, apakah manfaat dari penggunaan sistem lahan terapung tersebut? Dan terakhir, bagaimana sumber pendanaan dalam menerapkan lahan pertanian terapung tersebut? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk metode penelitian, di dalam kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan, pembuatan rakit, serta pembudidayaan tanaman pada sistem pertanian terapung di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Banyu Urip, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada bulan Oktober 2022. Adapun alat yang digunakan untuk menerapkan sistem pertanian terapung ini yaitu menggunakan rakit yang terbuat dari bambu betung besar dengan panjang 5 meter dan lebar 1,3 meter. Untuk desainnya ada bisa dilihat di slide ini. Lanjut. Kemudian bambu yang telah dirakit akan diletakkan eceng gondok sebagai alas media tanam. Dan rakit yang telah jadi kemudian dipindahkan ke badan air yang selanjutnya diletakkan media tanamnya. Media yang digunakan pada proses pencontohan ini menggunakan tanah bagian topsoil di sekitar rawa yang dicampur langsung dengan pupuk organik berupa pupuk kandang. Adapun untuk contoh kegiatan pemindahan rakit dapat dilihat di slide dan juga contoh peletakan eceng gondok di rakit juga bisa dilihat. Selanjutnya, tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Theo. Kepada Saudara Theo, saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya, untuk penanaman tanaman itu dilakukan di atas rakit yang berada di badan air. Tanaman yang digunakan sebelumnya telah dilakukan penyemaian di baki tentunya. Lalu tanaman ditanam berdasarkan jarak tanam yang telah dihitung sebelumnya. Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri itu. Nah, tanaman yang telah ditanam dibiarkan tumbuh dan berkembang dengan pemeliharaan rutin. Bila ada tanaman yang mati, maka segera dilakukan sulam dan penyulaman. Kegiatan lainnya itu membersihkan gulma pada area tanam, lalu menjaga posisi rakit, dan juga pemasangan waring untuk pengendalian hama tanaman. Itu juga diperlukan, bisa kita lihat di gambar 5 itu, di pemasangan waring. Selanjutnya. Lalu indikator pengamatan. Nah, indikator agronomi tanaman yang diamati pada kegiatan penelitian ini yaitu yang pertama ada 3 poin tentunya. Yang pertama tinggi tanaman, berapa senti seperti itu. Dan juga yang kedua jumlah daunnya. Terus yang ketiga ada berat basah tanaman. Nah, indikator lainnya yaitu survei umpan balik melalui pengisian kuesioner oleh petani-petani yang terlibat. Oke, bisa dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya terkait anggaran dan biaya. Bantuan dana untuk pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan atau lebih dan dapat berasal dari Ikraf Indonesia dan donor luar negeri, serta Dinas Pertanian dan Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan kebutuhan biaya sebesar 49 juta
Rp60.000, di mana ringkasan biaya dapat terlihat di tabel berikut. Nah, ini merupakan rincian anggaran kami. Mulai dari persiapan lahan, pengelolaan lahan, pemasangan pagar mulsa, pembangunan gubuk atau sauk, penanaman, peralatan tanaman dan penanggulangan gulma, lalu penanggulangan hama, serta biaya panen. Dengan jumlah yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu Rp49.60.000. Mungkin selanjutnya silakan Saudara Ahwat. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan output yang diharapkan pada proyek penelitian ini. Hasil dari penelitian ini nantinya akan ada terbitnya jurnal ilmiah yang nantinya kita bisa menggandeng dari pihak-pihak akademisi maupun mahasiswa yang ingin tertarik dengan penelitian pertanian terapung ini. Kemudian ada juga brief serta flyer di mana output yang diharapkan pada penelitian ini seperti yang kita lihat itu adanya pengenalan teknologi pengolahan lahan supaya lebih optimal. Di sini tepatnya kita memberikan pengetahuan kepada petani untuk pemanfaatan lahan supaya petani bisa memanfaatkan lahannya itu baik dari segala musim, baik itu pasang maupun di musim yang surut, ketika disitulah tingkat ekonomi masyarakat itu bisa meningkat. Yang kedua, membangun opsi percontohan pengelolaan lahan berkelanjutan sebagai upaya pembelajaran dan perluasan pengetahuan tentang pengelolaan lahan. Dan yang ketiga, sebagai solusi pertanian pada lahan rawa yang berkelanjutan. Bisa dilanjutkan oleh Mbak Solihah. Oke, output yang juga kami harapkan dari rancangan penelitian ini yaitu sebagai upaya penganekaragaman produk pertanian di lahan tergenang air seperti rawa. Kemudian meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura di tengah kondisi lahan yang tidak memungkinkan. Yang terakhir yaitu terbentuknya keterlibatan dan juga sinergi dari beberapa pihak seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan organisasi desa seperti kelompok tani, pemerintah desa, dan juga BUMDes. Oke, bisa dilanjut. Baiklah, demikianlah gambaran rencana penelitian kami. Kami sangat mengharapkan uluran tangan dari Bapak, Ibu sekalian, baik itu dalam bentuk materi ataupun non-materi. Saluran dalam bentuk non-materi akan kami tampung pada sesi tanya-jawab berikut kepada Bapak, Ibu yang memiliki pertanyaan, masukan, kritik, dan saran kami persilahkan.